sekolah dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan bapak pengawas. Terima kasih. Ada beberapa faktor yang menurut saya menjadi penyebab peserta didik sulit dalam menggali informasi penting dalam teks eksplanasi. Yang pertama, itu yang paling penting menurut saya ya, ini tidak memahami konsep teks eksplanasi. Nah, ini yang paling penting. Jadi sebelumnya kan di pertemuan akhir sebelum sekarang ini harusnya diberitahukan dulu kepada siswa bahwa pembelajaran selanjutnya adalah tentang teks eksplanasi. Minimal mereka menggali dulu lebih awal agar pemahamannya ada. Kemudian yang kedua, kemungkinan mereka siswa tersebut belum memiliki pemahaman tentang jenis-jenis teks. Gitu. Contohnya teks deskripsi, teks eksplanasi, maupun teks-teks yang lain, jadi pemahamannya masih minim. Yang ketiga, ini memungkinkan adalah strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu tidak mengena atau tidak sesuai dengan kebutuhan siswa agar pemahaman mereka terhadap teks eksplanasi dapat dipahami dengan baik. Kemudian yang ditanyakan oleh Bapak yang kedua tentang solusi yang bisa diterapkan dalam kasus tersebut. Yang pertama, adanya asesmen. Nah, ini penting sekali adanya asesmen. Minimal asesmen awal untuk mengetahui pemahaman siswa tentang teks eksplanasi. Jadi guru harus mengetahui lebih baik itu sebagai data otentiknya agar bisa nanti di strateginya lebih baik. Kemudian yang kedua, menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menggali potensi awal siswa. Ini bisa dilaksanakan pada saat guru nantinya sudah memberikan tujuan pembelajaran. Nah, di kegiatan inti mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Yang ketiga, dengan menganalisis gaya belajar dan minat belajar siswa. Intinya, setelah kita mengetahui gaya belajar, kemudian minatnya, kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada siswa sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan siswanya. Kemudian yang keempat, ini bisa membagi siswa dalam kelompok kecil, karena tadi kan sudah diketahui nih gayanya, minatnya, kemudian pemahaman siswanya bisa dikelompokkan dalam kelompok kecil. Ini pemahaman siswa dalam level A, kemudian siswa level B, kemudian siswa level C, agar bisa memberikan scaffolding berdasarkan dengan kebutuhannya. Ini yang paling penting, bisa menggunakan model pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Di sini banyak sekali model pembelajaran yang bisa digunakan sehingga proses pembelajaran itu lebih aktifnya itu adalah siswa. Jadi siswa merupakan peran utama dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi guru cuma memfasilitasi. Kemudian yang terakhir ini bisa menggunakan asesmen formatif. Ini manfaatnya untuk apa? Jadi asesmen formatif ini sebagai bahan data yang otentik untuk memperbaiki dalam proses pembelajaran selanjutnya. Ya, terima kasih. Penyebabnya siswa tidak paham dengan metode membaca yang baik. Kemudian untuk mendapatkan informasi yang terkait, yang tersirat dan tersurat dalam bacaan tersebut. Kadang-kadang anak itu merasa jenuh dan bosan dalam pembelajaran membaca, sehingga anak itu agak nyantai gitu ya, karena merasa tidak senangnya itu. Nah, yang kedua bisa jadi faktor dari guru itu sendiri. Cara penyampaiannya itu dengan menggunakan metode yang monoton. Seharusnya dalam pembelajaran itu si anak itu merasa senang, kemudian tertarik sehingga anak itu antusias untuk lebih bertanya, kemudian aktif dan sebagainya, karena penyampaian dari guru itu sendiri itu senang. Nah, jadi si anak cepat mengerti tanpa disadari bahwa mereka itu sedang belajar. Kalau misalnya yang menyampaikannya itu menarik,
kemudian metodenya bervariasi, si anak itu jadi tidak merasa terbebani bahwa kita itu sedang belajar. Juga belajar itu tidak hanya di dalam kelas, boleh di luar kelas. Yang penting tujuan pembelajaran itu sendiri tidak menyimpang, kemudian anak itu lebih paham dan lebih mengerti. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Pertama, guru itu harus inovatif. Kemudian selain menggunakan alat peraga dalam penyampaian itu yang konkret dan menarik, juga sekarang kan banyak video-video ya yang menarik itu untuk anak. Kemudian intinya begini, guru itu sekarang harus banyak belajar untuk meningkatkan bagaimana caranya, metode apa saja yang cocok dalam pembelajaran itu sehingga anak itu tidak merasa jenuh dan bosan dalam menerimanya. Saya yakin guru yang inovatif, guru yang masih muda, ayo meningkatkan cara metode-metode yang baik supaya anak tidak merasa jenuh dan anak merasa senang. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Terima kasih, semoga berhasil dan sukses. Jawabannya, pertama, guru sering mengalami kesulitan. Yang kedua, bahan bacaan yang terlalu panjang dan kurang menarik. Yang ketiga, penjelasan guru yang sulit dipahami oleh siswa. Kemudian yang keempat, tidak menggunakan media yang komplit. Dan terakhir, guru kurang membangun suasana yang belajar yang menyenangkan atau menarik. Solusi yang harus diterapkan, pertama, guru harus menerapkan pembelajaran yang inovatif sekaligus hal-hal yang baru sehingga suasana siswa merasa tertarik dan dapat memahami pembelajaran. Yang kedua, alat peraga yang dipakai atau yang digunakan selain yang dapat melibatkan teknologi seperti video atau kuesioner, juga harus menggunakan alat peraga yang konkret. Kesimpulan atau solusi adalah guru dituntut untuk mencari atau menggunakan bahan bacaan yang menarik secara faktual sehingga dapat memotivasi minat baca peserta didik. Guru harus menerapkan metode pembelajaran yang inovatif sehingga siswa tertarik dan dapat memahami pembelajaran. Alat peraga yang digunakan selain dengan melibatkan teknologi seperti video pembelajaran, kuesioner yang menarik. Nah, di sini berarti guru dituntut untuk mencari dan menggunakan bahan bacaan yang menarik dan variatif sehingga dapat memotivasi minat peserta didik.